Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Ustazah berharap kalian masih tetap semangat belajar dari rumah. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan pentingnya membiasakan musyawarah mufakat. Kita mulai dari yang pertama, pembelajaran IPA, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Secara umum, kita mengenal dua jenis perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan. Pada perkembangbiakan ini tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Berikut ini ada beberapa jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung. Contohnya amoeba. Amoeba akan membelah satu inti sel dalam tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian akan diikuti oleh pembelahan cairan dan dinding selnya menjadi dua bagian yang sama juga. Dan setiap bagian akan menjadi amoeba yang baru. Yang kedua, tunas. Tunas merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tonjolan tunas pada tubuh induk. Contoh hewan yang bertunas adalah hidra. Hidra dewasa akan memunculkan tunas pada tubuhnya. Setelah tunas dewasa dan bisa menangkap makanan sendiri, tunas akan terlepas dan menjadi hidra baru. Yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan memotong bagian tubuhnya. Contohnya, planaria atau cacing pipih. Cacing planaria akan memutuskan bagian tubuh tertentu, yaitu bagian kepala dan ekor. Jadi, bagian kepala dan ekor ini akan memisah. Ketika memisah, bagian ekor akan menjadi individu baru. Satu cacing ekor planaria akan berkembang menjadi dua individu baru melalui potongan tubuhnya, yaitu potongan kepala dan ekor. Jadi, potongan badannya tidak berkembang. Kemudian yang keempat, partenogenesis. Partenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan telur tanpa dibuahi sel kelamin induk jantan. Contohnya pada lebah. Pada lebah, jika sel kelamin induk betina dibuahi oleh sel induk jantan, maka akan menghasilkan telur dan menetas menjadi lebah betina. Jika sel kelamin induk betina tidak dibuahi oleh sel kelamin induk jantan, maka akan menghasilkan telur dan menetas menjadi induk jantan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan
vegetatif pada hewan. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran PKN, pentingnya membiasakan musyawarah mufakat. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima dengan penuh tanggung jawab. Tujuan musyawarah antara lain mengambil keputusan atas suatu masalah, mendapat kesepakatan bersama, dan untuk memenuhi persyaratan norma hukum. Berdasarkan tujuan musyawarah tersebut, kita bisa memahami manfaat musyawarah antara lain. Yang pertama, mendapat cara pemecahan masalah dengan baik. Yang kedua, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang ketiga, melatih menyampaikan pendapat atau ide. Yang keempat, dapat mengambil keputusan dengan benar. Yang kelima, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Kemudian yang terakhir, hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. Berikut contoh penerapan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah pembagian tugas di rumah. Yang kedua, menentukan jadwal ronda lingkungan. Yang ketiga, sidang paripurna MPR, DPR, dan DPD. Jika mufakat tidak tercapai melalui musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan melalui voting atau suara terbanyak. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.